Sudahkah kalian siap mental melihat pasukan merah putih kembali berlaga di Piala AFF? Laga seru Timnas Garuda yang akan disiarkan langsung oleh RCTI dan saluran YouTube Reza Arab itu akan membuat detak jantung publik sepak bola tanah air makin berdebar-debar. Bagaimana tidak, gelar yang selama ini kita idam-idamkan itu selalu menjauh dari tanah air. Publik berharap ini saat yang tepat gelar itu kita sikat. Pasukan John Hartman tak gentar hadapi tantangan maha berat ini. Apalagi banyak keuntungan yang justru didapat Timnas Garuda di turnamen ini. Apa sajakah keuntungan itu? Keuntungan pertama adalah soal jadwal dan persiapan. Pasukan John Hartman baru akan bermain pada tanggal 27 Juli. Tapi jika kita lihat musuh-musuh Timnas di babak grup seperti Vietnam, Singapura, Kamboja hingga Timor Leste justru sudah bentrok duluan di tanggal 24 Juli. Artinya Timnas Indonesia punya waktu persiapan lebih lama. Dilansir dari bola.com, John Hartman diuntungkan karena dapat memantau sekaligus menganalisis 4 kekuatan lawan mereka. Hartman bisa menggunakan jangka waktu tersebut untuk menyiapkan beberapa plan yang cocok untuk menghadapi masing-masing lawan. Lalu dari segi kondisi, Timnas Garuda juga praktis diuntungkan. Mereka masih fresh dibanding para musuhnya yang sudah diforsir duluan di laga pertama. Siapa tahu kan, beberapa pemain penting musuh sudah ada yang cedera atau absen di laga berikutnya. Sudah begitu, lawan yang akan dihadapi pasukan John Hartman di 2 laga pembuka juga nggak berat-berat amat. Kamboja di laga pertama, lalu Timor Leste di laga kedua. Di atas kertas, 2 lawan ini harusnya jadi pendulang poin. Dengan mendapat 6 poin dari 2 lawan itu, beban menghadapi Singapura dan Vietnam sedikit berkurang. Hal ini berbeda di AFF 2024 lalu, saat Timnas dirugikan akibat jadwal tanding yang mepet. Hanya 2-3 hari saja. Mepetnya jadwal bahkan pernah dikritik STY, pelatih Indonesia di AFF 2024 lalu. Lalu keuntungan berikutnya yang gak kalah menarik adalah soal laga kandang. Di Piala AFF kali ini, Timnas Indonesia mendapat jatah 2 kali laga kandang dan 2 kali laga tandang. Nah, beruntungnya 2 laga kandang yang akan digelar di Stadion Pakansari adalah 2 laga yang cukup krusial. Yang pertama adalah laga pembuka melawan Kamboja. Laga pertama itu selalu krusial dan kerap menjadi patokan bagi perjalanan sebuah tim. Bayangkan, amit-amit, di laga pertama Timnas udah kalah duluan, yang ada justru hujatan yang menerpa dan mental para pemain jadi makin drop. Bermain di rumah sendiri dengan atmosfer fans yang gila-gilaan harusnya bisa membuat semangat serdadu John Hartman makin membara. Para pemain Kamboja pasti gentar menghadapi bisingnya dukungan fans merah putih di Pakansari. Jadi, gak ada kata lain selain poin penuh saat melawan Kamboja. Lalu laga kandang yang kedua, yakni menghadapi sang juara bertahan Vietnam. Beruntung pasukan John Hartman mendapat jatah kandang saat melawan The Golden Warriors. Sebab di edisi 2024 lalu, Timnas asuhan STY kebagian tandang ke Vietnam. Hasilnya pun keok. Menghadapi Vietnam yang licik itu, tentu Timnas Garuda butuh pembalasan dendam. Di Pakansari, momen pembalasan itu bisa segera dituntaskan. Vietnam pasti gentar tuh melihat riuhnya animo dukungan fans Timnas. Apalagi Doan Van Hau yang sudah menjadi musuh supporter Timnas. Keuntungan berikutnya yakni soal laga tandang. Timnas mendapat laga tandang kedua tim yang secara jarak cukup menguntungkan. Yang pertama tandang ke Timor Leste. Timor Leste akan menggunakan Stadion Chonburi di Thailand karena alasan fasilitas yang kurang memadai di negeri sendiri. Bertandang ke Thailand, pasukan John Hartman hanya akan menempuh jarak sekitar 3-4 jam. Lumayan dekat lah ya, daripada ketika tandang ke Vietnam seperti di Piala AFF 2024 lalu. Ketika itu waktu penerbangannya bisa mencapai lebih dari 5 jam. Sudah begitu, Stadion Chonburi toh bukan markas asli Timor Leste. Otomatis secara dukungan supporter juga tak akan sebanyak ketika main di markas sendiri. Ini adalah keuntungan besar bagi Timnas untuk bisa melibas tim berjuluk Samba kecil itu.
Begitupun yang terjadi saat timnas dapat jatah bertandang ke Singapura. Kita tahu waktu penerbangan Jakarta-Singapura itu deket banget, hanya sekitar 1,5 jam, gak akan banyak memakan tenaga dan persiapan pasukan John Hartman. Keuntungan selanjutnya yang gak kalah penting adalah dari segi kekuatan kompetitor. Dua lawan terberat di babak grup yakni Vietnam dan Singapura kondisinya justru sedang pincang. Anak asuh Kim Sang-sik datang ke Piala AFF tanpa kapten tim sekaligus bek andalan mereka, Do Duiman, karena cedera. Begitupun pemain langganan lainnya seperti Ngo Dang-hwa serta Lee Ngoc Bao. Hal ini akan jadi titik lemah yang bisa dimanfaatkan oleh pasukan John Hartman. Singapura juga sama, mereka tidak membawa bek senior Safwan Baharudin karena cedera. Yang lebih mengejutkan lagi, The Lions kehilangan sosok top skor terbanyak tim saat ini dengan 27 gol, Ihsan Fandi. Ia batal dibawa karena cedera. Krisis striker tersebut membuat Gavin Lee pusing dan dipaksa hanya membawa dua striker, yakni Ilhan Fandi serta Syawal Anwar. Gak hanya musuh di grup saja yang pincang, momok menakutkan timnas Indonesia di grup sebelah seperti Thailand juga pincang. Bayangkan, Thailand tidak akan diperkuat pemain andalan selama ini seperti Theraton Bunmatan, Chanatip Songkrasin, Titipan Puangchan, Supacok Saracat hingga Terasil Dangda. Kondisi kepincangan tersebut beda jauh dengan kondisi timnas Indonesia saat ini. Skuad timnas Indonesia kini tak lagi seperti Piala AFF 2024 yang banyak mengandalkan talenta lokal. Timnas Garuda tak lagi menganggap remeh ajang ini. Buktinya, kita bisa saja melihat pemain sekaliber Tom Haye bermain di Piala AFF. Tidak cuma itu, pemain yang baru dinaturalisasi, Michelle Baker juga diproyeksikan ikut terlibat di Piala Dunia versi Asia Tenggara ini. Publik sepak bola tanah air pun kan jadi makin optimis menatap kesuksesan. Dan yang lebih ngerinya lagi, timnas kali ini dilatih oleh sosok pelatih yang kelasnya sudah Piala Dunia. Kualitas dan rekam jejak John Hartman bukan kaleng-kaleng. Bahkan latar belakang kesuksesannya melebihi sosok pelatih tim lain di ajang ini. Selain keuntungan dari segi jadwal hingga amunisi, timnas Garuda juga diuntungkan dari segi tuan rumah di babak knockout. Jika pasukan Garuda lolos ke babak semifinal dan final, maka markasnya akan beralih dari Pakansari ke GBK. Dilansir dari bola.com, menurut Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia, Marsal Masita, perpindahan markas itu sudah disepakati oleh pihak AFF. Jadi bayangkan riuhnya supporter timnas di GBK pasti akan membuat lawan ketar-ketir. Dengan koreo megah dan teriakan dukungan tiada henti, diharapkan bisa membuat langkah timnas meraih juara bisa terwujud. Apalagi jika timnas lolos sebagai juara grup A. Secara bagan, pasukan John Hartman dipastikan akan menghadapi runner-up grup B di GBK pada leg kedua semifinal. Leg kedua ini biasanya akan sangat menentukan bagi kelolosan sebuah tim. Jika timnas mencapai partai puncak akan lebih menarik lagi. Berkaca pada bagan Piala AFF 2022 dan 2024, pemenang dari jalur juara grup A juga akan menjadi tuan rumah di leg kedua final. Itulah yang terjadi pada timnas Thailand di final Piala AFF 2022 dan 2024. Jika skenario itu benar kejadian, timnas Garuda akan menentukan nasibnya sendiri meraih trofi Piala AFF di GBK pada 26 Agustus. Well, dengan berbagai keuntungan tersebut, harusnya sih nggak ada alasan lagi bagi timnas untuk tidak juara. Please, ayolah pasukan Garuda, rebutlah gelar AFF tahun ini. Lepaskan dahaga penasaran para fans terhadap ajang ini. Kita semua di sini hanya bisa mendukung dan mendoakan. Terbanglah tinggi selalu Garudaku.